Adab santri atau tugas santri, tugas murid pertama, membersihkan jiwa dari akhlak yang buruk. Salah satu akhlak yang buruk yang paling berbahaya adalah niat yang tidak tulus. Ya, niat hati. Dan yang kedua, kalau ngaji, iqallil alaiqah, menyedikitkan bahkan memutus hubungan dengan yang lain. Maka kalau guna handphone, gunakan untuk mencatat, ya, bukan untuk misalnya kita menerima telepon. Kalau ada telepon cuekin, ya. Kalau perlu di silent. Nah ini kan untuk santri al-weekendnya. Kalau di pesantren murni itu gampang, tinggal disita semua handphone, ya. Tapi kan antum sudah dewasa semua, masa saya sita, kan nggak mungkin, ya. Masuk sita, serahkan ke rezeki, kan nggak enak begitu. Kan gak enak begitu kan, ya. Jadi pintar-pintar lah, ya. Karena kolbu kita nggak bisa bermuajah kepada lebih dari satu objek, kolbu, ya. Wa yab'id an watani. Nah, kalau ngaji itu memang bagusnya jauh dari rumah, akan ada keseriusan. Itulah sebabnya kenapa, mohon maaf ya, orang-orang kaya, mohon maaf, orang yang belajar private itu rata-rata sulit berhasil, walaupun ada yang berhasil, tapi lama. Kenapa? Karena si anak yang diprivatkan dia nggak menghargai gurunya, gurunya datang. Inilah sir Imam Bukhari. Ini nggak mesti diikutin. Bagi yang dia kerjaan memang private, lakukan aja. Cuma ini untuk orang tua yang anaknya private. Imam Bukhari diundang oleh Raja Bukhara atau Gubernur Bukhara, kalau dulu disebut Sultan, ya, Ahmad bin Khalid, untuk mengajar di sekolah istana. Apa jawaban Bukhari? Dia balas suratnya, wahai Tuan Raja, jika engkau hendak ingin menjadikan anakmu alim, ngerti hadis, ya, lakukan seperti yang saya lakukan. Saya dulu mencari guru. Berapa gurunya dia? 1400 kan? Saya sudah sering 1700. Ya. Satu hadis dicari ke Mekah, tersinggunglah sang raja, ya. Antum nggak akan paham karena negara kita negara demokrasi. Yang paham ini cuma negara yang monarki, ya. Negara yang kerajaan kesultanan paham, ya. Paham itu. Kalau tuan raja sudah tersinggung, hidup mau kemana antum, ya. Imam Bukhari akhirnya melarikan diri dari Bukhara, kampungnya sendiri, lari ke Samarkand, meninggal di situ, ya. Tapi malam itu dia berdoa. Jadi Imam Bukhari ini enak, wali, dia boleh request kapanpun mati. Maka ketika dia malam itu, ya Allah, aku telah jenuh, maka tolonglah jemput diriku. Kalau diterjemah bebas kira begitu. Maka dia selesai berdoa, dia usap mukanya, tidak lama dia jatuh, meninggal. Besok pagi Imam Darimi, Abu Abdullah Darimi, mendengar kabar, dia lagi ngajar hadis. Imam Darimi ini seperti Buya Zul Asmi dan Buya Dr. Alami. Tapi ini cerita Buya, bukan meninggal duluan Buya. Imam Bukhari wafat tahun 255. Sampai kabar kepada Imam Darimi lagi ngajar. Seperti Al-Habib Omar kaget ketika Al-Habib Adni meninggal. Tapi kalau Imam Darimi nangis saat itu. Dikabarkan, wahai Tuan Guru, sahabat engkau, kawan seperjuanganmu, Al-Imam Muhammad bin Ismail Bukhari telah dipanggil Allah malam tadi. Imam Darimi yang tadinya ngajar asik langsung kemudian terdiam nangis. Karena dia ingat dulu makan bersama, kadang bekalnya habis dia makan punya kawannya Imam Bukhari, ya, diusir bersama, itu pernah ngalamin mereka berdua, ya. Luar biasa. Jadi ngaji bareng, kemudian mereka punya majelis sendiri, itu udah biasa. Dan mereka berjamaah, pergerakannya berjamaah. 2056 Imam Darimi tidak tahan rindu kepada sahabatnya, maka dia pun ikut serta berpulang kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk mereka berdua dan imam-imam kita
mari kita kirimkan, terutama Imam Ghazali dan Ahmad Ghazali, dan sanad kita kepada mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ya Nusir Suratul Ladina Amtalim Amin. Bantu hidupkannya. Itu yang di atas. Bantu. Alhamdulillah. Biar kelihatan cantik dan ganteng ya, sama jerawatnya sekalian. Al-wazifah, jadi adab santri pertama dia menjauh. Maka Imam Bukhari menjadi Bukhari karena dia menjauh, meninggalkan kampungnya. Dulu kita waktu nyantri dapat mahfuzat safir tajid iwadan ya. Tidak usah khawatir jika kamu berangkat jauh merantau, engkau akan mendapatkan ganti teman, ganti rezeki, ganti tempat kerja, ganti rumah ya. Jangan teruskan ya. Al-wazifah salisa. Dan maka teman-teman, walaupun kita nanti misalnya itu punya pesantren, saran saya anak kita nyantri jangan di tempat kita, nyantri di Bali. Nah, itu yang diamalkan ulama-ulama di Jawa, karena mereka Ghazaliyun, mereka pengikut Imam Ghazali ya. Semua kiai-kiai di Jawa insyaallah yang ahli sunnah Ghazaliyul mazhab, Ghazaliyul manhaj ya, ikut Al-Imam Al-Ghazali. Kita juga insyaallah mengikut jelajah mereka insyaallah ya. Lalu yang ketiga, alla yatakabbar 'ala al-'ilm wa la yata'ammar 'ala al-mu'allim bal yulqi ilayhi zimam al-ikhtiyar. Walaupun antum ini nanti misalnya ini ada di santri, dia anak kiai, enggak boleh dia belagu di depan gurunya. Walaupun guru pesantren itu memberikan ruang khusus untuk para gus gawagis ya, di Jawa Timur itu ada beberapa pesantren, kalau anak kiai diberi tempat khusus, bukan menghormati si gus, menghormati ayahnya ya. Tapi itu dikritik oleh sebagian orang. Kita nggak mengkritik, mungkin sang kiai punya kebijaksanaan sendiri, wallahu alam, kita serahkan kepada beliau-beliau ya. Nggak pantas orang kayak kita mengkritisi kiai-kiai yang ikhlas tulus itu ya. Nah, lalu kita di hadapan guru seperti apa? Seperti orang sakit di hadapan dokter, kita berpasrah. Nah, maka kalau sama guru seperti yang malam tadi kita kisahkan kepada beberapa khawas ashab ya, Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf ketika datang kepada gurunya Al-Habib Aidrus, itu khadamnya disuruh menyiramkan air, belum disuruh masuk, lalu dibiarkan berdiri, diuji oleh Al-Habib Aidrus. Ternyata setelah sampai menjelang sore, Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf masih berdiri di depan pintu. Lain dengan antum kan? Antum mungkin kalau dicuekin gitu, di dalam tuh nggak kasyaf dia. Masa dia nggak tahu saya datang? Kayaknya dia nggak kasyaf. Ya, makomnya kurang tinggi. Ya. Atau ada satu lagi yang habis belajar hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Saya yang percaya kepada hari akhir maka muliakan tamu. Saya ini tamu, kok nggak dihormati? Ngamuk-ngamuk paling ya? Coba lihat, ini akhlak zuriat Rasulullah SAW, wali Allah, wali kutub, Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf, sahib wasilah, kitab Nazam Wasilah, Ya Latifan bil Ibad ya. Nggak marah, nggak teriak-teriak diusir, nggak teriak-teriak disiram, berdiri dia di situ. Ini akhlak. Katanya cinta Habib, ikut dong akhlak Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlaknya, nggak teriak-teriak, ya, nggak pasang status. Saya datang ke Habib Fulan, saya diusir. Nah, Habib ini nggak mengerti sunnah Rasulullah. Nggak usah begitu. Ya. Habib ini sudah saya tawassuli, tapi dia tidak juga keluar-keluar. Sepertinya dia tidak wali Allah. Jadi standar kewalian itu dirinya. Kalau kenal dia wali, emang ente siapa?
Enggak begitu, ini makna ini. Allah yatakabbar 'ala al-ilmi wa la yata'ammar 'ala al-mu'allim. Penting. Akhirnya khadamnya dipanggil. Nah, lihat dia masih ada di depan enggak? Benar, masih di depan. Disuruh masuk. Apa kata Al-Habib Ali? Al-Habib Idrus, sayakunu min akbaril awliya wal ulama. Lebih kurang begitu kalau diterjemah secara bebas ya. Dia akan menjadi muridku yang kewaliannya paling dahsyat. Tuh, itu baru benar ya. Suka-suka sahibul bait kan? Nggak boleh kita suka-suka. Dan ada yang unik, ternyata untuk karena ada namanya tamalluk, mencari perhatian. Mencari perhatian itu dibolehkan dalam menuntut ilmu. Mencari perhatian guru. Pada hakikatnya mencari perhatian guru itu mencari perhatian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka secara batin kita bacakan Fatihah. Secara zahir kita apa yang bisa kita bantu kita bantu. Ya, guru nggak perlu kita juga kok. Ya, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kita yang butuh dia, kita yang memerlukan dia. Ya. Maka bahagiakan para guru, para masyayikh semampu kita dengan cara yang Allah berikan kepada kita. Baik. الوظيفة الرابعة أن يحترز عن الإصغاء إلى الاختلافات من الناس فإن ذلك يورث دهشة وحيرة فإنه يميل في أول أمر قلبه إلى كل ما يلقي إليه خصوصا إلى طرق التعطيل إلى توافق الكسل والبطالة ولهذا لا يجوز الاقتداء بأفعال المنتهين. Ini adab penting. Apabila kita menjadi santri kelas 1, jangan ikut gaya kelas 6. Apabila kita murid mubtadi, ini antum mubtadi ini belum tentu nih. Kan murid ada persiapan i'dad. I'dad itu zikir ya hayyu qayyum 40 kali. Itu aja nggak lolos. Tapi karena sayang juga kita kasih talqin juga ya enggak? Ya. Coba kalau kita ngikutin nizam kita yang awal, harus khatam ya hayyu qayyum ya, setiap pada salat 40 minimal 40 hari, berarti sehari 200. Itu cuma latihan i'dad namanya. Setelah ditalqin zikir, persiapan jadi mubtadi, zikir 1000, zikir 2000. Itu bukan angka apa pasti, itu cuma latihan. Itu baru persiapan, belum jadi salik lah antum, belum jadi murid tuh. Salik murid minimal zikirnya kalau di thariqah kita 5.000 sehari. Tapi karena zaman sudah berubah, tasbih sudah berganti menjadi handphone, smartphone, maka sekarang kita buatlah zikir yang bisa dibaca di handphone. Ya, kita kasihlah clue-clue, kalau nggak sanggup zikir ini, ya pakai zikir ini. Ya, zaman rukhsah lah. Ya, antum nih ashabur rukhsah. Ya. Usul pada rukhsah. Sampai pada rukhsah. Gak sanggup. Nah itu Al-Habib yang sekarang haulnya lagi dibuat, amalnya mirip dengan amal Imam Bayezid Bustami. Abu Yazid Bustami salat di 1000 masjid dan setiap masuk 2 rakaat. Kalau Habib Abu Bakar bin Salim juga sama, masuk ke Tarim, salat di semua masjid sampai kaki-kakinya rusak ya, sakit. Setiap masuk masjid dia salat, itu amalnya. Itu thariqah Abu Yazid, thariqah Riyadhah Abu Yazid. Ada yang sanggup? Jalan kaki loh, jalan kaki. Abu Yazid salat di zaman dulu yang masjidnya masih sedikit, thariqahnya salat di setiap masjid 2 rakaat. Nah, walaupun kita nggak sanggup, nanti setiap kali lewat mana ada luang, mampir ke masjid. Ini kita soal adab, mau cari WC, mana masjid? Soal adab nanti, ya. Bahasanya diganti. Saya mau wudhu, saya mau sholat sunnah. Coba mau amalkan ini? Karena sanad kita bersambung ke Al-Imam Abu Yazid Bustami. Setiap kali kita jalan, pengen buang air kecil, bukan cari masjid, tapi kita mengatakan saya ingin sholat 2 rakaat, gitu ya? Bener? Serius?
Kalau lupa tolong ingetin teman-teman ya. Kalau saya lupa tolong ingetin saya juga. Baik. Nah ini thariqah sederhana kita mulai hidupkan walaupun tidak sanggup. Seharusnya kita lebih sanggup karena sekarang ada mobil, ya ada motor, ya ada Gojek, ada Grab, udah gampang sekarang. Ya. Guru-guru yang sudah usul, dia tidak akan mengamalkan riyadhah orang-orang yang pemula. Usul itu artinya hatinya telah sampai karam fana pada nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka guru-guru begini, dia amalannya wajib-wajib aja. Antum nggak boleh tiru. Kalau kita kan masih kita bimbing nih, ini masih bimbing baca hizbar ya. Ini kan di ribat sudah mulai kita kurang-kurangi. Ketika Ratibul Haddad saya nggak ikut, itu sebenarnya ujian aja tuh. Kan di atas ada yang ngomong di hatinya, ya. Kita ini udah berkali-kali datang Ratibul Haddad kok dia selalu di bawah, ya, soalnya di jamak lagi. Siapa bilang itu jamak? Kita nggak jamak kok. Kita mengamalkan fikih Syafi'i qaulun, jadi sesekali doang mengamalkan kitab itu. Ya, sesekali aja, nggak boleh sering-sering. Ya. Ya. Jika antum ketemu orang alim, dia ngerti banyak mazhab, hati-hati safar dengan dia. Ya, hati-hati safar dengan dia. Nah, antum di jalan mau Asfi ini tuh, beliau ini ngerti 4 mazhab. Ya, jangan-jangan dia punya mazhab baru nih. Di jalan kita ikutin amal dia, gawat. Tahu-tahu Yazul Asfi sedang tabarruk dengan fikih mazhab Imam Malik, sentuhan nama istrinya enggak batal. Ya, kata Datuk Dado, besok saya kalau sentuh istri lanjut sholat. Ini hati-hati, itu baru di fikih loh, baru di fikih. Bagaimana dalam bab tasawuf lebih berat lagi. Mursyid itu lebih banyak duduk ngobrol, karena mursyid itu tamunya banyak, dia ngobrol. Emang kalau tamu datang kita demin, kan ngomong gini, mesti ngobrol. Ya, orang datang ke Habib Lutfi ngerokok. Apa kata si murid? Kapan Habib wiridannya? Ya. Kapan Habib wiridannya? Ini hati-hati antum seuzan begitu sama guru. Orang begini awal datang ke Habib mursyid aja udah nggak sukses. Dia udah kenal Son. Saya menyaksikan Habib ketika azan dia masih derma tamu. Kena sudah. Ya. Kita pada puasa Senin Kamis Habib merokok. Rokok kan haram. Lah kan di masa Rasulullah nggak ada rokok. Ya. Pengharaman rokok itu fikih. Maka pasti ada orang berbeda pendapat di situ. Saya nggak merokok misalnya, saya nggak boleh paksa Bang Yogi nih untuk ngikutin mazhab saya. Contoh ya, nggak yakin aneh. Ya. Maka apa kata beliau? Walihaza, ini kaidah. La yajuzu lil mubtadi'in al-iqtida bi af'alil muntahin. Tidak boleh pemula mengikuti ahwal, amal, ma'rifat orang-orang yang sudah muntahi sampai. Ya. Datang ke guru, main game dulu, ya kan? Ada juga tuh, ya. Nggak boleh gitu. Antum belum nyampe di makom itu. Ada orang dia kemana main handphone apa segala macam, tapi kalbunya tetap koneksi kepada Allah. Antum beriadah Senin Kamis, lagi datang ke tempat duren, senangnya kita duren, guru kita makan, dalam hati berkata-kata kita disuruh puasa, dia nggak puasa. Kabura maqtan indallah, Allah murka, engkau suruh tapi engkau tidak lakukan. Jadi ternyata was-was itu bisa guna ayat, orang menggunakan ayat gitu. Ya, hati kita di sini. Ya. Saya sering dulu syak di situ. Awal-awal saya belajar thariqah, ya, awal-awal belajar fikih mazhab, itu sering syak di bab ini terhadap guru.
Dan memang ke guru yang kita syak, kita nggak pernah berhasil belajar sama dia. Sama sekali nggak pernah berhasil. Nah, kalau bagi murid, ustaz yang ahli, perlu nggak persiapan baca kitab sebelum belajar? Insya Allah nggak perlu. Apalagi dia kalbunya sudah bisa mendownload dari mutala'ati alamul ghuyub, mendownload dari alamul ghuyub sesuai dengan yang disebut. Kita belum sampai taraf itu. Jangan coba-coba mutala'ah dulu. Ini pesan Abu Yasaid Muhammad Alawi Al-Malki ketika belum ijazahkan. Seperti dihikayatkan oleh murid-muridnya, disampaikan kepada kita. Beliau mengijazahkan muridnya dengan syarat mengajar. Karena kalau murid mengajar pasti dia belajar. Ya. Ini nyari mufradat aja harus buka kamus, ya. Sok-sokan lagi tawajuh dulu. Usah baca. Nggak bisa, ya. Nah, itu untuk muntahi. Nah, dalam mengajar pun sama. Antum boleh ngajar walaupun belum sampai kepada makom itu. Mungkin dulu guru kita di masa mudanya dia mutalaah hampir semua kitab yang di perpus, kan bisa jadi. Jadi dia kalau mau ambil apa aja tinggal dia jelasin. Abu Yasin Muhammad kan gitu. Guru kita Said Agil Munawar sama begitu juga. Ya. Maka dia ngajar di hampir semua pasca yang dia bangun, nggak perlu persiapan. Ya. Bahkan ngajar dari solihin nggak pakai kitab apa. Ya. Baik. Nah, jangan tiru orang-orang yang sudah usul, sudah mahir, sedangkan kita belum mahir. Nah, ini yang dikatakan para masyayikh dulu, para mubtadi, para pemula. Jika melihat hal kita tazandaku, mereka akan jadi zindik. Ya, mereka akan jadi zindik. Namun di akhir zaman ini semuanya akan muncul. Ujian-ujian kita akan muncul, ya. Selamatlah, ya. Dulu mana orang kenal wali majzub, sekarang Allah masyhurkan itu, ya. Sekarang dulu mana orang kenal wali malamatiyah, sekarang Allah masyhurkan itu, ya. Semoga kita termasuk kepada kaidah ini. Nah, di sini ada kalimatnya. Qala ba'duhum man zarana fil bidayah sara siddiqan. Siapa yang mengunjungi kami, belajar kepada kami, ya, fil bidayah, sejak awal kami dulu riyadhah, tentulah mereka jadi siddiq, menjadi yang tasdik, membenarkan. Tapi man zarana fil nihayah sara zindiqan, yang melihat akhir hal kami, maka dia akan diuji menjadi zindiq, ya. Bidayah itu nur, nihayah itu zulumat, itu ujian untuk murid, ya. Maka di kitab Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang ditulis oleh Maulana Al-Imam Syekh Muhammad Amin Al-Qurbi, apa kata beliau? Salah satu adab berkhalwat untuk tidak lama-lama bermajlis pada guru, ya. Walaupun antum rindu ketemu guru, ya. Adabnya kalau lagi khalwat, lagi ngaji, ya, lagi riyadhah, tidak sering-sering bersama guru, ya, kecuali antum khidmah. Nah, makanya ujian orang khidmah besar sekali. Ujiannya ini waham bisa jadi pengkhianat. Hati-hati. Anda ngomong dari sekarang, ya. Dari hari ini, sore ini, ujiannya orang-orang khidmat itu khianat. Saya sudah ketemu banyak orang khidmat kepada kiai, di belakang ngomongin kiai. Sudah banyak, bukan 1-2 orang. Ya, sudah banyak kiai. Nah, ini hati-hati di sini. Ya, khidmat, nah, dalam hati. Nah, makanya salah satu pegangan orang khidmat hizib nasab, hizib bahar, ya. Hizib bahar lah pegangannya, supaya qalbu dijaga. Ya, antum syak sedikit hilang barokahnya. Ini kan bawah. Tapi antum tasdik lebih cepat nyampe daripada santri biasa. Ini kelebihan orang khidmat, cepat, gampang diberikan kasar, gampang diberikan hal-hal seperti itu, gampang sekali Allah kasih. Saya juga heran itu, ya. Tapi ujiannya berat.
Semakin pemberian itu banyak, semakin ujian itu berat. Nah, inilah makna kalam beliau, ya. Fa'innahu fi nihayah sakanat jawarihum 'anil harakat illa fil faraid. Mereka setelah usul, setelah jadi mursyid, setelah jadi wali, tidak lagi sibuk dengan amal-amal riyadhah mujahadah kecuali yang wajib. Wastabdalu bin nawafil, ya. Sayrul qulub wa dawamus syuhud, sayrul qulub wa dawamus syuhud ala dawam wal ghafil yazunnu bihil batala wal kasal. Lalu amal-amal sunnatnya diganti dengan qalbunya selalu muraqabah, selalu merasa dipandang, dilirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal lebih berat. Coba antum sholat, qalbunya merasa dipandang Allah kan? Mursyid lagi makan, lagi ngudut, ya, lagi buang air, lagi main, lagi jalan, bahkan ketika dia melakukan hubungan suami istri, kita tetap connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru makan enak aja lupa sama Allah. Gimana jadi orang kaya? Kira-kira seperti itu, ya. Kan dilatih dengan riyadhah. Itulah sebabnya zikir dikasih angka, bukan membatasi aurat, tapi itu latihan saja, ya. Kalau sudah terlatih, nggak perlu ada zikir 5.000, nggak ada, ya. Tapi saya punya seorang guru mursyid, dia sampai hari ini setiap malam masih mengamalkan zikir Ismul Jalalah 5.000 ba'da isya, kecuali ada tamu, maka dia undur malam. Sampai malam tamunya dia undur sebelum subuh. Masih ada mursyid begitu. Padahal beliau muridnya banyak, sahibul karamat, Allah berikan kasyaf yang luar biasa. Masih ada murid-murid guru-guru begitu. Nah, insyaallah kita mengikut jejak mereka sedikit demi sedikit, ya. Kalau jalurnya sufi, ya. Lain kalau kohar mau ikut jalur malam hati, ya enggak. Wal wazifah al-khamisah alla yada'a fannan min funun al-ilmi mahmudah illa yakhudu fiha tayatali ala maqsudih, fa in sa'adahu al-umru istawfahu illa ikhtara al-aham wa ikhtiyaru al-aham inma yumkin ba'da al-tila' ala al-kull, ya. Dulu kami waktu di sekolah pasca sarjana, waktu itu masih dipimpin oleh Profesor Azmi Azra. Beliau ini murid-murid daripada Prof. Harun Nasution, ya. Walaupun saya banyak perbedaan dengan pandangan beliau, pandangan beliau Prof. Harun, tapi saya terinspirasi dari manhaj dia, cara beliau. Jadi semua mahasiswa diberikan pemahaman terhadap Islam ditinjau dari semua aspek keilmuan, ya. Ada mata kuliah itu matrikulasi namanya. Oh, itu yang membedakan mahasiswa SPS itu dengan mahasiswa sarjana pasca sarjana lain. Untuk apa itu, kata Imam Ghazali? Supaya kamu tahu mana ilmu yang paling penting, kamu harus mempelajari muqaddimah semua ilmu. Muqaddimah dulu, sehingga kamu tahu muqaddimah itu kan isinya kisi-kisi. Ilmu ini, definisinya ini, tujuannya ini, manfaatnya ini, sumbernya ini, caranya begini, manhajnya begini. Dipelajari semua. Dan itu kita ada dosennya tim teaching. Ternyata Imam Ghazali buat nizamiyah Baghdad seperti itu. Jadi itu bukan ilmunya Harun Nasution. Maka Harun Nasution itu Ghazali fil manhaj. Walaupun secara ra'yu dalam bab akidah ada yang berbeda dengan beliau, ya. Itu Ghazali fil manhaj, manhaj tarbiyah. Tapi ketika cek belakangan ke murid-muridnya, ternyata beliau seorang pengamal tarekat, tasawuf juga. Mudanya sudah tahu dengan tarekat Khalidiyah, Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tuanya belum dekat dengan Abah Anam, ya, Allah yarham. Imam Ghazali mengatakan, hendaklah tidak meninggalkan mempelajari dasar-dasar ilmu yang mulia, yang bagus. Lalu setelah dipelajari semua, ambillah ilmu yang paling dia perlukan. Di umur ini, jadi ada, mohon maaf nih, orang-orang yang lagi kursus bahasa Arab, umur sudah 60, 50, kursus bahasa Arab, pelajarin nasmukum ana Ahmad aina taskun. Ini mau orang mau jadi TKI kan, ya, mau kerja di Arab,
Gak perlu. Kalau belajar bahasa Arab untuk yang sudah berumur lanjut, cukup ajarkan terjemah dan tafsir. Nah, gak usah belajar hiwar, ya, conversation, gak usah. Ini beliau ini kan berapa lama nih ya, bahasa Arabnya gitu-gitu aja. Tapi lumayan bisa ngerti. Jadi kalau nanti belajar bahasa Arab, cari terjemah Al-Quran, karena lebih manfaat. Kalau di bawah sholat, kita bisa merasakan maknanya. Itu maksudnya. Nanti kalau ada masa, ada waktu, kita kemudian baru belajar nahwu shorof. Perlu. Kira-kira begitu ya. Nah, dalam tasawuf, ini tarekat banyak. Apa antum harus mempelajari semua tarekat? Masih sempat nggak? Kalau yang mudah-mudahan ini mungkin masih. Kalau yang sudah di atas 40 ini gimana? Yang sudah di atas 50 masih mungkin nggak mempelajari semua tarekat? Nggak mungkin. Saya pun sampai hari ini yang baru kita pelajari secara keilmuan 40 tarekat kita sudah pelajari keilmuan. Secara riyadhah ya belum sampai 40. Baru tabaruk kebanyakan ya, tapi sudah ada beberapa lah ya. Kita pernah ambil Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Surawardiyah, Naqsyabandiyah, kemudian ada Aidrusiyah, ada Idrisiyah, Ahmadiyah, sudah berapa tuh? Ya, ada Syatariyah, sudah berapa tuh ya? Akhirnya begitu. Ya, ada lagi Troiko ini. Nggak sempat. Maka kita datang ke ahlinya, kita bertanya, kira-kira Toriko apa yang tidak aku pelajari? Toriko ini kan mirip dengan bus. Kita mau pakai bus yang mana? Soalnya nanti yang penting pemandunya, drivernya, si sopirnya nih ngerti jalan. Maka itu disebut mursyid. Itu yang disebut mursyid. Mobilnya sama atau mobilnya lain, keluaran tahunnya sama misalnya, yang akan berbeda apa? Mursyidnya. Mobil bagus, torekotnya keren, torekot A. Mursyidnya jahil, usul nggak? Nggak usul, nanya 1000 kali nggak nyampe. Nah, kira-kira seperti itu ya, apa modalnya kita. Al-wazifah. Tugas berikut ayusrif al-inayah ilal aham dan ulum, sama dengan tadi. Dari semua ilmu itu, carilah ilmu yang berkaitan dengan ilmu kebahagiaan akhirat. Puncak kenikmatan akhirat apa? Wujuhu yawmaidin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu semua wajah bahagia memandang Rabbnya. Nah, maka ilmu yang kita cari, ilmu mengenal Allah, karena itulah satu-satunya cara bertemu Allah di sana. Oke?